perkenalkan, nama saya Vivian, NPM 2251022 dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Pada hari ini saya akan menyampaikan bagaimana proses terbentuknya hukum dan apa sih itu definisi hukum. Mari simak video berikut ini. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana sih terbentuknya proses hukum dan mengapa sih ada alasan untuk terbentuknya suatu hukum. Nah, untuk alasan yang pertama, karena manusia sekarang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan fasilitator yang akan menjembatani suatu manusia dengan manusia yang lainnya untuk mendapatkan keadilan, sehingga membuat manusia berpikir secara rasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengamati hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Hukum perdata juga disebut sebagai hukum privat karena mengatur kepribadian atau kepentingan seseorang. Nah, untuk asas hukum perdata yaitu setelah saya amati ada beberapa asas-asas hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, kepercayaan, kepribadian, keseimbangan, asas moral, kepastian hukum, kepatutan, dan kepribadian. Nah, untuk hukumnya sendiri, kita akan membahas kasus hukum perkawinan di dalam hukum perdata. Nah, untuk hukum perkawinan sendiri terdapat pada pasal UU nomor 1 tahun 1974 yang dimana suatu pasangan istri dan suami itu dengan ikhlas lahir dan batin untuk membangun suatu rumah tangga yang kekal dan abadi. Nah, untuk pembentukan hukum perkawinan ini yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi dan sejahtera. Nah, dalam hukum perkawinan ini maka diciptakanlah Undang-Undang Dasar yang dimana menganut sukarnya perceraian. Terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan untuk pasal 26 KUHP Perdata yaitu perkawinan hanya sebagai keperdataan saja. Apa sih penegak hukum dalam hukum perkawinan? Nah, untuk hukum penegak hukum perkawinan yaitu ada KUA dan PPN. KUA adalah Kantor Urusan Agama dan PPN Perkawinan Perurusan Negara. Nah, pada kasus kali ini saya akan mengambil kasus hukum perkawinan beda agama yang dimana terdapat pada UU nomor 1 1974 pasal 2 ayat 1 yang dimana perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Nah, jika di luar dari itu maka perkawinan itu tidak sah. Nah, kali ini aku akan bahas 6 asas perkawinan. Nah, yang pertama ada tujuan perkawinan. Dan yang kedua ada sahnya perkawinan. Dan yang ketiga ada asas monogami. Keempat, batas minimum usia kawin. Yang kelima, prinsip perceraian yang dipersulit. Keenam, hak kedudukan suami istri seimbang. Nah, untuk pernikahan beda agama terdapat pada pasal 8 huruf F UU Perkawinan yang dimana berbunyi bahwa suatu perkawinan yang dimana antara hubungan oleh agamanya atau peraturannya yang berlaku dilarang kawin. Nah, untuk selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 1974 Pasal 2 ayat 1 yang dimana perkawinan adalah sah bila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, untuk putusan pengadilan yaitu mengabulkan permintaan pemohon yang dimana mengabulkan mereka untuk menikah tetapi dalam satu agama yang sama dan kepercayaan masing-masing yang sama menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas aturan norma yang harus dipatuhi jika dilanggar akan mendapat sanksi. Jenis-jenis bidang hukum: hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdata, hukum internasional, hukum adat. Hukum perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 1 UU Perkawinan. KUHP Perdata. Hukum antara seorang pria dan seorang wanita hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
Asas perkawinan. Menurut BW, asas monogami melarang poligami, asas kebebasan, kata sepakat tidak ada paksaan. Menurut UU Perkawinan, asas monogami tapi boleh poligami dengan syarat-syarat tertentu. Pasal 3, 5 UU Perkawinan. Pernikahan beda agama menurut hukum negara, Instruksi Presiden Nomor 1 1991, tanggal 10 Juni 1991. Zaman sekarang banyak sekali pernikahan antara pasangan yang beda agama, tetapi mereka menganggap itu hal yang sah-sah saja. Padahal di dalam Islam itu pernikahan harus seakidah agar terwujudnya impian rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Perkawinan beda agama Undang-Undang Nomor 1 1974. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian tidak ada lagi perkawinan di luar hukum agama masing-masing, sehingga seharusnya perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan. Namun demikian kenyataannya berbeda. Untuk perkawinan yang dilakukan di luar negeri berlaku pasal 56 UU Nomor 1 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan dan tidak melanggar UU ini. Dari segi HPI, sahnya perkawinan yaitu apabila memenuhi syarat formal pasal 18 AB Locus Regit Actum dan syarat material PI 16 AB. Perkawinan sipil yang dilakukan di luar negeri itu hanya memenuhi pasal 18 AB tapi melanggar pasal 16 AB. Contoh kasus perkawinan beda agama, kasus Andi Foni Ganivi Petrus Nelwan, penetapan PN Jakarta Pusat, merupakan putusan terakhir diperbolehkannya perkawinan beda agama dengan dasar hukum pasal 66 UU Nomor 1 1974, pasal 7 ayat 2 GHR. Sejak 1 Januari 1989, fungsi KS sebagai instansi yang menikahkan dihapus melalui Kepres nomor 12 1983. KCS hanya dia berfungsi mencatatkan perkawinan dari pihak non-muslim yang telah sah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama masing-masing. Sekian presentasi saya kali ini, terima kasih telah mendengarkan. Semoga penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.